PGSD UPI Kampus Tasikmalaya Angkatan 2023. Saat ini aku sebagai Ketua Dewan Legislatif HMPGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Selamat datang di Tanfoy. Asoy, Ketua DL kita nih guys. Tedang, ini selaku Ketua Dewan Legislatif. Kira-kira apa sih HMPGSD itu menurut Tedang? HMPGSD itu rumah kita. Oke, teman-teman semuanya, HMPGSD itu merupakan organisasi di tingkat prodi, khususnya di tingkat prodi PGSD yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, selain organisasi di tingkat prodi, HMPGSD ini juga sebagai rumah bagi seluruh mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong terkait rumah gitu ya, rumah kan ada ornamen struktur gitu ya. Oke, kalau di HMPGSD ini kalau nggak salah ada dua badan ya, Tedang. Iya, Ada eksekutif dan juga legislatif. Kira-kira apa sih yang membedakan dari dua badan tersebut dan apa yang membuat itu tuh satu gitu? Nah, sebetulnya di HMPGSD ini jadi satu organisasi namun memiliki dua badan, yakni ada badan eksekutif dan juga dewan legislatif. Nah, badan eksekutif ini bisa dianalogikan sebagai pelaksana dari organisasi tersebut, sementara dari dewan legislatif sebagai pengawas yang membersamai pelaksana dalam melaksanakan program kerja ataupun advokasi kelembagaan seperti itu. Oke. Ini surat-surat. Oke, Tedang, kalau di Dewan Legislatif kira-kira strukturnya itu seperti apa sih? Terus di masing-masing kepengurusan itu tugas pokoknya apa? Gitu. Oke, untuk Dewan Legislatif sendiri, yang pertama itu ada BPH. Nah, BPH terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Sementara itu ada juga komisi. Nah, komisi ini bertugas untuk mengawasi dan membersamai dari departemen yang ada di badan eksekutif. Nah, Dewan Legislatif HMPGSD memiliki 4 komisi. Komisi A, B, C, dan D. Nah, untuk komisi A, B, dan C itu bertugas mengawasi departemen, sementara komisi D itu memiliki tugas pokok yang berbeda gitu ya, karena berkaitan dengan aspirasi dan juga legislasi. Banyak juga ya. Ya. Oke, Tedang, menurut pandangan Tedang nih, aku mau nanya, kira-kira di masa perkuliahan ini apakah join himpunan itu wajib atau tidak sih? Kalau misalkan dikatakan wajib, tentunya tidak ya, tapi sangat direkomendasikan. Join. Kenapa tuh? Karena sepengalaman aku ya, melalui organisasi khususnya HMPGSD, tentunya aku bisa ningkatin hard skill maupun soft skill aku. Selain itu, kita juga bisa memenuhi kredit poin yang ditetapkan oleh kampus sebagai syarat untuk sidang. Oke, kalau misalkan join himpunan ini sebenarnya ada plus minusnya di sini, Tedang. Tentu ada, plusnya kita bisa menggali potensi diri kita di HMPGSD ini. Untuk minusnya tentunya kita harus pintar untuk memanage waktu gitu ya, antara perkuliahan dan juga organisasi. Selama Tedang di himpunan ini, kira-kira apa aja sih yang dilakukan di himpunan HMPGSD ini dan ada nggak sih program kerja unggulan himpunan ini? Tentunya banyak yang bisa dilakukan oleh organisasi ini, khususnya HMPGSD. Menurut pengalaman saya pernah pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu juga merupakan salah satu program kerja unggulan dari HMPGSD. Selain itu, kita juga melaksanakan program-program kerja untuk internal organisasi maupun untuk mahasiswa yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya. Seru. Seru dong. Oke, dari HMPGSD ini sebagai rumah kita ya, Tedang. Betul. Oke, aku mau nanya kira-kira menurut Tedang nih, peranan konkret dari HMPGSD ini untuk mahasiswa PGSD seperti apa? Sehingga tadi bisa dianalogikan sebagai rumah kita. Oke, jadi selain kita berkomunikasi dengan yang berbeda kelas gitu ya, nah kita juga melatih kebersamaan kita, saling toleransi kita di himpunan ini, karena banyak sekali program kerja yang kita laksanakan bersama-sama. Tentunya dengan kerjasama dan juga kolaborasi akan merekatkan antar individu yang ada di himpunan ini gitu. Untuk konkretnya sendiri,
kita ada di bagian advokasi juga gitu ya. Itu membantu mahasiswa baru dalam orientasi perkuliahannya. Tentunya berkaitan dengan lembaga juga. Dari tim advokasi akan selalu mendampingi ataupun ketika nantinya ada permasalahan yang dialami oleh mahasiswa dari tingkat 1 ataupun tingkat 4 bisa disosialisasikan ataupun dicurhatkan gitu ya ke advokasi dari HMPGSD. Kita udah open question box nih Renda. Ada banyak pertanyaan dari mahasiswa PGSD buat lo tuh. Wah, boleh banget tuh. Kita bacain satu-satu ya. Yang pertama katanya nih, hal seru selama jadi ketua HMPGSD. Kalau hal seru yang aku alamin gitu ya, tentunya aku bisa berkomunikasi dengan banyak orang dan itu akan menambah relasi gitu. Karena di masyarakat kita tentunya relasi itu akan sangat berguna gitu dalam kerjaan ataupun yang lainnya. Harapan kalian buat HMPGSD ke depannya? Harapan aku semoga HMPGSD terus memberikan kebermanfaatan dan tentunya banyak jangkauannya semakin luas gitu ya, termasuk masyarakat yang ada di desa-desa terpencil gitu. Amin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya cukup eye-catching, Renda. Wah, apa tuh? Kenapa HMPGSD punya 2 baju? Karena kita ada 2 badan gitu ya, badan eksekutif dan juga dewan legislatif. Nah, untuk badan eksekutif sendiri bajunya itu yang warna krem. Kalau misalkan dewan legislatif ya yang warna biru yang seperti aku pakai. Oke. Next question. Oke. Mana rasanya jadi ketua? Rasanya stresnya juga ada. Jujur Ya, banget kayak. karena nggak mudah untuk menjalin komunikasi dengan berbagai individu yang tentunya memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Keren. Next, mau diceritain hal tergong selama menjabat. Terima kasih. Tergong. Sebetulnya aku ada apa ya, anggota yang kadang nyelon banget. Oh, boleh di-spill gak? Dia tuh pelaksana gitu ya, badan eksekutif, tapi Oh, baik. pemikirannya tuh udah kayak dewan legislatif gitu ya. Mau pindah gitu ya, boleh gitu. Oke, surat terbuka sepertinya ya ini. Aduh, siapa ya namanya? Next, apa tantangan terbesar yang selama ini sudah dilalui saat menjadi ketua? Oke, tantangan yang aku rasakan tentunya menyatukan persepsi, tujuan, ataupun pemikiran dari setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Next, kalau kita udah jadi anggota badan eksekutif, bisa pindah nggak ke dewan legislatif? Sebetulnya masih bisa, tapi periode kedua. Jadi harus menyelesaikan dulu 1 periode di badan eksekutifnya tersebut. Kalau misalkan udah keterimanya di badan eksekutif seperti itu. Jadi di dewan legislatif di periode keduanya gitu. Mau pindah? Oke, selaku tum dari HMPGSD ini, satu kata buat pengurus HMPGSD 11. Semangat! Terima kasih sudah hadir di Tanboy episode kali ini. See you di next Tanboy. See you! Dadah.